2024 kalau bapak salah pilih, begini mi, kau salah kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih kau batimu, pilih wali kotamu, pilih gubernur, tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Presiden Joko Widodo menghadiri acara istighosa dan doa bersama Rabithah Melayu Banjar di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengapresiasi antusiasme dan semangat masyarakat Melayu Banjar yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat tradisi ketimuran. Turut mendampingi Presiden diantaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, serta sejumlah pejabat daerah setempat. Kehadiran Prabowo Subianto dalam beberapa kunjungan kerja Presiden Jokowi belakangan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, terutama ketika acara tersebut di luar ranah atau bidang atau lingkup kerja Kementerian Pertahanan. Bang Daniel, ini benar Pak Prabowo sedang mendekati Pak Jokowi berharap dapat inisiatif elektoral atau limpahan suara dari yang mereka sangat puas dengan kinerja Pak Jokowi saat ini ke Pak Prabowo? Mbak Christian, Pak Prabowo kan sudah dekat dengan Pak Jokowi memang. Kenapa? Pak Prabowo adalah menteri Pak Jokowi. Jadi kalau menteri Pak Jokowi, anak buahnya Pak Jokowi, kalau kemudian dekat dengan Pak Jokowi, itu adalah sebuah pelajaran, kemahkuman kira-kira betul. Nah itu sebagai menteri, Pak Prabowo harus loyal kepada Pak Jokowi, dan memang seperti tadi disampaikan oleh Mas Adi, banyak orang sempat ragu, khawatir Pak Prabowo bisa menjadi matahari kembar misalnya di kabinet dan macam-macam. Ternyata kan tidak terbukti. Sepenuhnya loyalitas Pak Prabowo itu diberikan kepada Presiden. Semua kerja-kerja pertahanan tentu atas perintah dan petunjuk Presiden. Jadi Pak Prabowo tahu betul kapan beliau tampil sebagai menteri, kapan kemudian beliau tampil sebagai ketua umum partai politik dan seterusnya. Tapi kegiatan di Kalimantan Selatan, doa dan istighosa bersama itu kan, doa bersama dan istighosa bersama itu kan di luar dari lingkup bidang kerja Menteri Pertahanan. Ya, tapi beliau bertugas mendampingi Pak Presiden. Jadi sesuai dengan kebutuhan Presiden bisa minta siapapun untuk mendampingi beliau. Tentu Pak Prabowo sebagai anak buah, sebagai pembantu Presiden, beliau akan ikut Presiden sesuai dengan perintah Presiden. Jadi prinsipnya Pak Prabowo tentu senang, dan kami juga senang ketika Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo. Tadi seperti disampaikan juga oleh Pak Prabowo banyak belajar dari Pak Jokowi. Itulah bentuk kerendahan hati Pak Prabowo ya selama ini ditunjukkan karena paham posisi beliau. Jadi terus terang selama menjadi menteri, Pak Prabowo tentu belajar sisi-sisi kepemimpinan. Sisi-sisi kepemimpinan apa yang dipelajari sama Pak Prabowo? Di apa yang Anda mau lanjut tadi apa yang disampaikan sama Pak Prabowo ya, bahwa Pak Prabowo belajar kepemimpinan, belajar bagaimana mengelola negara dari Pak Jokowi. Apa misalnya? Pada prinsipnya, Christian, Pak Prabowo belajar selain dari Pak Jokowi, tentu dari semua pemimpin kita ya, presiden-presiden sebelumnya, dan itu selalu disampaikan di banyak pidato-pidato beliau bahwasannya masing-masing presiden kita tentu memiliki kelebihan yang luar biasa, dan itu patut ditiru, termasuk dalam hal ini Pak Jokowi. Bagi Pak Prabowo, kepemimpinan Pak Jokowi banyak efektivitasnya, terutama terkait dengan misalnya penanganan pandemi kemarin ya, di tengah tekanan yang luar biasa untuk lockdown misalnya ya, kemudian di kanan kiri mendesak, Pak luar negeri termasuk mendesak kita melakukan lockdown, ternyata Pak Jokowi tetap kekeh dalam tanda kutip membuat kebijakan PPKM dan sebagainya yang kemudian menyelamatkan ekonomi kita di satu sisi, tapi kemudian menyelamatkan kesehatan. Nah itu yang sering disampaikan Pak Prabowo, di bawah tekanan-tekanan yang luar biasa, pengaruh-pengaruh dari luar, dalam dan sebagainya, Pak Jokowi bisa di satu keputusan yang menurut beliau itu benar, dan itu sering disampaikan oleh Pak Prabowo menjadi catatan penting untuk diteladani, ditiru. Nah, banyak pelajari Pak Prabowo ya dari Pak Jokowi, termasuk misalnya dari sebelumnya PY,
kemudian Bu Megawati, dan Ya. sampai ke Bung Karno dan sebagainya. Baik. Pak Christian. Kritik Adi bagus ya, Mas Adi tadi kritiknya bagus di sisi politik ya, tapi terus terang dari sisi Pak Prabowo memang konsentrasi beliau dan konsentrasi kami yang membantu beliau di Kementerian Pertahanan itu adalah bekerja sebagai Menteri Pertahanan. Jadi memang Pak Prabowo ingin fokus di situ. Kapan kemudian ada kerja-kerja politik, ya nanti setelah beliau secara resmi menjadi capres, misalnya di Oktober. di Oktober dan sebagainya. Nah, saat ini fokus beliau tentu adalah membantu Pak Presiden Jokowi untuk memastikan kerja-kerja di pertahanan itu bekerja dengan baik. Tidak ada yang lebih penting bagi Pak Prabowo pada hari ini selain memastikan kinerja di sektor pertahanan itu berjalan dengan baik. Selain memang kita ingin kepemimpinan Pak Jokowi sukses pada periode kedua ini, dan di situ ada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ya. Itu konsentrasi Pak Prabowo. Nah, kalau kemudian ada konsekuensi politik dan sebagainya, ya kita anggap itu bonus. Kalaupun ternyata ada defisit Bonusnya yang politik, mana nih Bang Daniel? Bonusnya maksudnya insentif elektoral dari mereka yang puas kalau terhadap ada kinerja Pak Presiden. insentif elektoral itu kita anggap bonus. Kalau kemudian ada disinsentif, Bukan tujuan ya, bukan tujuan utama ya, Bang Daniel ya. kalau ada disinsentif elektoral gara-gara Pak Prabowo terlalu fokus sebagai Menteri Pertahanan, ya sudah, karena itu yang paling penting. Nah, kenapa? Karena teman-teman yang mengurusi kerja-kerja politik di partai politik, di DPR, semua yang menjadi corong dan Ya. speaker Prabowo, ya Baru mau ya, yang jelas apa? Secara resmi tentu Oktober beliau akan fokus, ketika ditetapkan capres beliau akan fokus. Selain itu tadi ya, pada saat ini ya fokus beliau memastikan tugas-tugas di Kementerian Pertahanan, karena tidak ada yang lebih penting dibandingkan itu pada saat ini. Tidak ada yang lebih penting untuk memastikan Pak Jokowi sukses pada periode kedua ini, terutama di sektor pertahanan. Kira-kira begitu, Christian. ya. Bang Daniel, luar biasa betul Pak Prabowo Subianto ini. Jadi apa yang dilakukan semuanya tegak lurus ke Presiden dan niatnya lillahi ta'ala. Ya, tentu sebagai menteri harus begitu. Jadi sebagai menteri Pak Prabowo ingin memastikan tugas beliau bekerja dengan baik, kemudian sektor pertahanan kinerjanya bagus. Nah, kalau dalam Islam ada pahalanya, alhamdulillah. Kira-kira ada bonus elektoral, alhamdulillah. Gitu. Kan nggak mungkin kalau kita berbuat baik nggak ada pahalanya, itu nggak mungkin. Kira-kira. Kalau Bang Daniel berharap ada bonus dalam bentuk insentif elektoral dari mereka yang puas terhadap kinerja Pak Presiden Jokowi, kan itu satu hal, tidak berdiri sendiri ya Mas Adi ya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.